Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan hari ini kita akan membahas topik yang tentunya juga ditunggu-tunggu nih, apalagi sama Akang Teteh di rumah. Kita akan membahas tentang peluang kerja yang ada di Kota Bandung, karena kita ketahui bahwa bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan wisuda ataupun juga peluang bagi fresh graduate untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Kota Bandung. Jadi langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, ini kayaknya topik yang sangat ditunggu-tunggu nih, Pak. Karena kan Kota Bandung, kita tahun lalu juga sudah membahas tentang peluang kerja di Kota Bandung. Sekarang COVID sudah ditiadakan, mungkin ya Pak ya, sudah dianggap tiada. Jadi mungkin sekarang peluang-peluang akan diharapkan semakin banyak gitu, Pak. Nah, Pak, sebelum kita bahas tentang apa yang akan kita bahas hari ini, mungkin boleh Pak disapa dulu wargi Bandung yang ada di rumah. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Bandung. Alhamdulillah, saya Andri Dosman, Kepala Dinas Kerjaan Kota Bandung. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas event besarnya Kota Bandung yang dinaungi oleh Disnaker Kota Bandung ya Pak ya. Tapi sebelum itu mungkin kita juga ingin tahu nih Pak, Kota Bandung ini kan salah satu kota dengan penduduk yang cukup banyak ya Pak ya, ibu kotanya Jawa Barat gitu. Nah, untuk itu sebenarnya saat ini nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi angkatan kerja di Kota Bandung ataupun berapa jumlah pastinya Pak? Oh, betul. Kota Bandung memang ibu kota provinsi yang tentunya kita tahu semua di akhir tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Kota Bandung ini kurang lebih berjumlah 2,5 juta orang ya, 2.500.000 orang. Nah, dengan angkatan kerja sebanyak 1.435.000 orang. Nah, tentunya jumlah angkatan kerja ini juga berapa sih yang bekerjanya? Gitu kan, yang bekerjanya itu kurang lebih ada 1.185.000 orang. Jadi tidak semuanya, nah ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kurang lebih sekitar 137.000 orang yang artinya ingin mendapatkan pekerjaan. Itu mungkin. Jadi tapi dari jumlah penduduk dengan jumlah angkatan kerja itu ada setengahnya gitu ya Pak ya, kalau kita lihat tadi dari angka. Berarti masih ada sekitar 100.000 lebih yang masih saat ini belum bekerja. Pak, untuk di Kota Bandung sendiri itu kan tadi jumlah penduduknya ada 2.500.000, terus juga angkatan kerjanya juga setengahnya, dan yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan juga cukup banyak ya Pak ya. Nah, untuk perbandingan sendiri nih Pak antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja di Kota Bandung ini seperti apa nih Pak? Sebenarnya memang banyak yang beralih ya, Bandung kota jasa ya. Ya, industri memang sudah bergeser ke perjasaan ya. Kata jasa bergeser. Kemudian sebenarnya yang hasil dari laporan berapa banyak lowongan pekerjaan itu kurang lebih ada sekitar di akhir tahun 2022 ini 13.000 lowongan pekerjaan. Dengan penyerapan saat ini itu kurang lebih di akhir tahun 2022 ini 9.800-an. Yang terserap, jadi masih ada mungkin untuk bisa bersaing mungkin nanti ke depan. Jadi itu target ya, alhamdulillah tahun kemarin itu 2022 itu tercapai 59%. Ya, artinya nasional saja 40%. Ya, alhamdulillah kita lebih tinggi dari pencapaian nasional. 59%. Ya, mudah-mudahan dengan job fair ini juga kembali digelar, ya mudah-mudahan bisa angka pengangguran terbuka ini bisa menurun kembali begitu. Bicara soal pengangguran nih Pak, saat ini angka pengangguran di Kota Bandung tahun 2023 berapa? Apakah menurun atau seperti apa Pak? Kita bahwasannya sebelum pandemi COVID itu angka pengangguran terbuka Kota Bandung itu 8%. Kemudian juga terjadilah pandemi COVID sampai akhir tahun 2022 itu tercatat meningkat menjadi 11,46%. Jadi dari 8 naik jadi 11,46. Akhir tahun 2022 alhamdulillah mungkin dengan
sudah mulai longgarnya pandemi COVID, kemudian yang lain-lain, kemudian kita juga mulai secara offline melaksanakan pelatihan-pelatihan kembali, job fair secara offline juga dilakukan. Alhamdulillah menurun sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung ini turun menjadi 9,5%. Nah, target di tahun 2023 ini diharapkan bisa minimal turun kembali menjadi 8,7%. Itu target kita. Berarti sampai dengan saat ini masih on progress ya Pak ya? On progress. Target-target juga masih dijalankan ya Pak ya? Masih ada waktu lah setengah tahun lagi. Ya, betul. Oke. Nah Pak, untuk tadi kan peluang pekerjaan gitu ya, atau lowongan pekerjaan ada sekitar 13.000 lowongan pekerjaan, tapi juga yang saat ini belum terserap ada lebih dari 100.000 tenaga kerja atau angkatan kerja gitu Pak. Nah itu kan tentunya juga menjadi persaingan yang sengit ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari Disnaker sendiri nih Pak untuk membantu para millennials mungkin ataupun juga para wargi Bandung yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan untuk membantu meningkatkan skillnya itu Disnaker melakukan upaya apa aja nih Pak? Nah memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita Disnaker itu, dan kemudian juga sesuai aspirasi masyarakat, kita melakukan beberapa kegiatan pelatihan yang itu berbasis kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional. Misalnya administrasi perkantoran, LAS, programmer, kemudian atau informasi teknologi dan pertukangan setelah yang lainnya. Kemudian juga pelatihan melalui pemagangan, yaitu program pemagangan melalui kerjasama perjanjian pemagangan dengan perusahaan retail, perhotelan atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pelatihan berbasis masyarakat atau kewirausahaan atau vokasi seperti menjahit, pastry, barista, servis HP, kemudian juga catering atau barbershop atau potong rambut ya. Kemudian juga yang lainnya mungkin yang sesuai dengan minat dan harapan masyarakat kita lakukan. Itu yang mudah-mudahan juga bisa meningkatkan skill masyarakat, dan masyarakat punya skill ya, mudah-mudahan bisa skill ini berguna untuk menambah atau membuka wirausaha baru. Jadi untuk pelatihan-pelatihan di Disnaker ini sifatnya ada yang memang skill untuk dibutuhkan di perusahaan ataupun juga bisa menjadi wirausaha ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kita ketahui kan bahwa Kota Bandung ini tuh memang kota yang rasanya tuh tidak pernah mati gitu ya Pak ya, entah itu dari masyarakat sendiri membuat lowongan pekerjaan sendiri ataupun juga yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga Disnaker mungkin membuat yang namanya job fair ya Pak ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu mungkin Pak, boleh dikasih tahu nggak nih Pak untuk job fair 2023 nanti akan dilaksanakan tanggal berapa Pak dan di mana? Nah alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa lancar. Kita sedang persiapan tentunya juga melalui informasi sosialisasi. Kita akan melaksanakan job fair ini di tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Tempatnya di Kiara Artapak. Ya, tentunya memang Kiara Artapak ada yang berbayar ya, ada yang tidak, dan kita untuk yang job fair ini tidak berbayar. Jadi kemudian juga jamnya nanti dimulai pukul 8 sampai jam 16. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kemudian kami juga mensosialisasikan di baligo-baligo di sudut-sudut kota atau di perkotaan juga, agar masyarakat juga bisa men-scan barcode ya, men-scan barcode agar bisa memilih kira-kira perusahaan mana yang akan dituju gitu kan, di rumah sambil mikir di rumah masing-masing atau gimana. Nah nanti sehingga pada waktunya datang sudah tidak usah pilih-pilih lagi, jadi bisa langsung di perusahaan mana yang dituju. Kemudian kami juga mensosialisasikan di media sosial. Jadi kepoin aja ya Instagram Disnaker Bandung. Di sana juga ada barcode-nya, ada tata caranya pendaftaran bagaimana, kita share di sana. Di website Disnaker juga, kemudian Twitter juga kita share gitu ya, untuk kemudahan masyarakat dalam mengikut atau ikut serta dalam job fair. Nah, tentunya kan dengan diadakannya lagi job fair 2023 ini berarti antusias masyarakat di tahun lalu juga tentunya sangat positif gitu ya Pak ya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, mungkin ini ada Akang Teteh yang sempat ikutan job fair juga di tahun 2022, pengen tahu penyerapan ataupun tingkat keberhasilan job fair di tahun 2022 itu seperti apa Pak? Nah penyerapan memang kemarin kan tadi telah diulas bahwa asalnya penyerapannya 59% ya dari kurang lebih
waktu tahun lalu itu 4.000 kurang lebih lowongan pekerjaan dan Betul. terserap sebanyak 2.000 lebih lah Ya. mungkin ya. Yang mudah-mudahan target hari ini pun kita diikuti oleh 44 perusahaan. Memang ada yang dari luar Kota Bandung juga ya perusahaannya ada. Kemudian juga dengan kurang lebih lowongan pekerjaan 4.000. Yang mudah-mudahan target 50% ini bisa terserap lah oleh warga Kota Bandung untuk penyerapan tenaga kerjanya. Oke, jadi tahun lalu di 59% sudah terserap. Kalau tahun ini targetnya berapa persen, Pak? Ya 50 mungkin ya, Oke. bisa terserap lah. Gitu. Oke, kalau tidak salah tahun lalu juga targetnya hanya 40%, tapi melampaui ya Pak ya? Melampaui batasnya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun ini targetnya meningkat dan juga pencapaiannya juga lebih meningkat lagi dari target ya Pak ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih pada 4.000 lowongan pekerjaan, boleh dikasih tahu nggak Pak beberapa perusahaan yang terlibat di Job Fair 2023? Ya mudah-mudahan lancar, 44 perusahaan mungkin akan Ya. ikut serta di dalam Job Fair di tanggal 20 nanti. Kemudian juga ada beberapa meliputi sektor retail seperti Alfamart, Circle K, kemudian Yomat, Sosro dan lain-lain. Kemudian juga di bidang jasa perbankan dan pembiayaan atau manufaktur, pabrik, kemudian jasa transportasi dan angkutan, properti juga ikut. Totalnya ya seluruhnya 44. Kemudian juga kita di samping itu juga ada buat stand pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Juga pembuatan kartu pencari kerja. Ya. Oke, jadi ada beberapa perusahaan tadi sudah disebutkan sama Pak Andri juga. Lalu nanti di sana juga ada sekaligus BPJS Ketenagakerjaan mungkin ya Pak ya. Nah, kalau untuk sistem perekrutan sendiri nanti di Job Fair 2023 seperti apa? Apakah akan ada perekrutan on the spot atau pelamar hanya membawa lamaran dan nanti akan dikabarin lagi Pak? Seperti tahun lalu memang persiapan bagi yang akan mengikuti, persiapan kelengkapan portofolionya juga tentunya dibawa secara lengkap terkait kompetensinya, kemudian juga sebaiknya berpenampilan rapi, menarik ya, karena ada perusahaan yang ingin langsung wawancara di sana langsung. Mungkin bisa langsung diterima juga bisa gitu kan di sana sesuai dengan hasil wawancara dan mungkin ketentuan perusahaan masing-masing di sana. Kemudian juga tentunya yang paling penting juga harus membawa HP ya kalau betul. Saat ini gitu kan karena semuanya serba digital juga. Kemudian datang ke sana daftar cukup mudah hanya dengan scan barcode. Kalau belum di rumah juga bisa langsung di sana. Kemudian kita juga menyediakan untuk artinya yang datang pertama ya kita hargai untuk bisa pertama ya karena jadi ada nomor antrian lah mungkin di sana karena memang tempatnya terbuka untuk yang mendaftar, tapi untuk perusahaan-perusahaan nanti ada ruangan khusus gitu ya. Artinya bisa secara nyaman lah untuk bisa melakukan wawancara juga di sana. Itu mungkin yang kita siapkan nanti. Oke. Nah Pak, untuk kriteria sendiri ini mungkin kan juga wargi Bandung di rumah yang nonton usia ataupun jenis kelaminnya beragam ya Pak ya. Apakah kriteria seperti usia maksimum lalu juga jenis kelamin dan lain-lain itu ditentukan secara merata oleh Disnaker atau sesuai dengan kebutuhan dari para perusahaan ya Pak? Sebenarnya kita memberikan Job Fair ini kan pemerintah khususnya Disnaker memfasilitasi antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat pencari kerja, jadi mempertemukan saja, memfasilitasi. Sedangkan untuk ketentuan untuk penerimaan pegawai ini diserahkan di masing-masing perusahaan yang memerlukan kompetensinya seperti apa, skillnya seperti apa itu diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Jadi untuk usia rata-rata itu di minimal angka 18 tahun lah, gitu kan sudah boleh, atau lulusan SMA, SMK yang artinya tidak melanjutkan kuliah gitu kan. Kemudian juga artinya kita juga tidak membatasi, mungkin lulusan SMP juga bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bahkan kita juga di dalam Job Fair ini juga ada untuk disabilitas. Ya gitu. Nanti untuk difabel juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan bersaing dengan yang lain di Job Fair ini. Jadi disabilitas juga punya kesempatan yang sama ya Pak ya. Ada beberapa perusahaan yang memang menerima juga disabilitas. Oke. Nah Pak, untuk Job Fair nanti mungkin apa sih Pak yang akhirnya membedakan tahun lalu dengan sekarang? Betul. Sebenarnya
kecil ya perbedaan, tidak ada perbedaan sebenarnya, hanya mungkin ke depan bahwasanya para mencari kerja ini ada beberapa sistem atau teknik agar supaya tidak ngantri gitu kan. Oleh sebab itu diberikanlah nomor registrasi kedatangan gitu kan. Kemudian juga memang tempatnya terbuka, kemudian yang lain, dan kemudian juga syarat-syarat sebenarnya hampir sama. Kemudian juga yang mudah-mudahan, karena memang kita tidak bisa membatasi ini untuk warga Kota Bandung enggak. Gitu kan. Mau dari luar Kota Bandung juga boleh. Jadi artinya di seputaran kita tidak membatasi, ini dari Cimahi nggak boleh, ya boleh. Istilahnya kita tidak membatasi, artinya silakan semuanya bersaing. Mau warga Kota Bandung, mau dari kabupaten, mau dari Cimahi juga istilahnya silahkan, yang mudah-mudahan bisa bersaing dan memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan. Betul. Nah Pak, mungkin boleh ditekankan sekali lagi nih Pak, ini kan penyelenggaranya pemerintah Kota Bandung melalui Disnaker. Untuk semua prosesi di job fair gratis Pak? Alhamdulillah, jadi tidak ada pembiayaan ya, atau gratis lah istilahnya, tidak ada hal-hal lain. Malahan kita nanti di job fair ini juga akan ada pelayanan KTP digital. Kita bekerjasama dengan Disduk Capil. Ya, dengan Disduk Capil nanti di sana ada mobil pelayanan dari Disduk Capil untuk misalkan untuk pembuatan KTP, misalnya bagi warga Kota Bandung, dan juga untuk nanti sekarang itu ada KTP digital. Itu bisa dibantu nanti pembuatannya. Nah, wargi Bandung, jadi untuk semua prosesi di Job Fair 2023 juga gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Dan juga mungkin ini bisa menjadi himbauan juga ya Pak ya. Berhati-hati juga untuk wargi Bandung yang mungkin akan datang ataupun sudah berada di sana dan diminta pungutan biaya, karena semua prosesinya gratis ya Pak ya. Nah Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan dari pemerintah Kota Bandung ataupun juga dari Disnaker Kota Bandung dengan diadakannya Job Fair 2023 ini Pak? Ya, harapannya mudah-mudahan dan kita ya khususnya pemerintah Kota Bandung melalui Disnaker melaksanakan Job Fair, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk bisa bersaing dan mendapatkan pekerjaannya ya, mungkin kemudian juga perusahaan juga mendapatkan tenaga kerjanya yang sesuai atau yang diinginkan. Kemudian juga yang mudah-mudahan saat sekarang ini era digital, untuk hati-hati juga gitu kan di dalam informasi, kemudian jangan tergiur dengan upah yang tinggi, ternyata ilegal gitu kan. Yang mudah-mudahan bisa menerima informasi dari pemerintah yang artinya yang betul-betul resmi, dari Disnaker Transport Jabar, misalkan kemudian dari kita juga ada IG-nya ya di Disnaker Bandung gitu kan. Kemudian jangan sampai kemudian kalau ragu-ragu bisa dicek ke kita gitu ya, ditanyakan ke kita melalui DM di IG gitu kan, apakah ini betul nih penerimaan ini, karena kita juga suka menginformasikan merepost yang lowongan-lowongan pekerjaan yang dari yang lain. Jadi itu agar bisa diperhatikan, dan ini kesempatan mohon dimanfaatkan Job Fair ini, dan bisa artinya bisa ketemu langsung dengan perusahaan-perusahaan yang diminati nanti di Job Fair. Jadi yang paling utama yang harus dipastikan adalah informasinya akurat, memang datangnya dari akun-akun resmi pemerintahan, salah satunya di Disnaker Kota Bandung ya Pak ya. Pak, mungkin boleh closing statement Pak terakhir, ajak nih wargi Bandung yang lagi nonton atau yang ada lagi di rumah untuk datang ke Job Fair 2023. Mangga Pak. Ayo wargi Bandung, jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 20 dan 21 Juni di tempatnya di Kiara Artapa. Ayo datang ke sana untuk bisa mudah-mudahan merealisasikan mimpi-mimpi wargi Bandung untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang nanti bergabung di Job Fair. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri untuk waktunya. Semoga informasi ini juga menjadi informasi yang bermanfaat buat akang teteh di rumah. Jadi yang paling penting adalah pastikan dulu informasinya dari informasi yang akurat ataupun juga bisa dipercaya. Lalu juga datang ke Job Fair dengan membawa perlengkapan yang membawa persyaratan yang lengkap. Lalu juga di sana semua prosesnya gratis. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa catat tanggalnya. Mungkin sekian ngaring episode kali ini. Tadel pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.